Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku yang akan menaati sabdaku, Bapakku akan mengasihi dia, dan kamu akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di Bukit, Yesus berkata, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agama di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan di lingkungan-lingkungan jalan raya, supaya mereka dilihatnya orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka yang sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, shalom. Di dunia modern ini, semuanya tuh pengen dihargai, dipuji, macam-macam. Kalau berbuat baik harus dipuji, kalau perlu diukir. Saya sering melihat kemarin diberi promo, nanti yang membantu bangunan gereja di pedesaan Romo namanya ditulis di situ. Saya bilang, tapi berarti kamu nanti tak tulis di situ tapi nggak masuk surga. Dan kita lihat juga di mana-mana. Contoh, kursi dari Anita, kursi ini dari ini kan tulis semua kan. Maka di mana-mana dia aja supaya diukir manusia. Banyak sekali. Zaman kecil dulu kita ingatkan, kita membanggakan Bapak, kita masing-masing kan, yang paling hebat, yang nggak balik. Ya, benar itu. Ada ini 4 orang teman itu, yang satu mama. Dia katakan, teman-teman, Bapak hebat.
Kenapa? Tadi pagi papaku itu dipanggil oleh bupati. Dan kemudian si Anton nggak mau kalah. Bapakku lebih hebat. Kenapa? Kemarin dipanggil oleh gubernur. Kemudian aku kecil. Papaku minggu yang lalu dipanggil oleh presiden. Kemudian Dewi mengatakan, kalah semua kalian. Papaku 2 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Kadang-kadang ini mau mengatakan orang yang sombong tidak melakukan tempat bagi Tuhan dan bagi orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani. Karena orang yang sombong tidak akan mengenal dirinya sendiri dan tidak mengenal siapa Tuhan. Maka orang sombong itu jutek. Mau pura-pura rendah hati tapi malah culun. Maka Tuhan ajarkan hari ini, lakukan apapun secara tersembunyi, hanya Tuhan yang tahu. Pujian manusia itu sementara. Benar nggak, Meli? Dulu Meli itu orangnya rendah hati sekali. Saya doakan ya Meli supaya kamu cepat nikah. Jawabannya biar orang lain yang dulu. Benar kan? Rendah hati kan? Meli itu dengan saya ketika saya masih muda ya Meli. Nah, tahun 2000 berarti 15 tahun yang lalu. Ya benar itu di Santa Maria Tangerang. Ini pujaan banyak orang. Karena ketika ke gereja itu supir-supir becak pada nunggu dia. Di Santa Maria kan ya. Tuhan ajarkan yang indah. Hari ini pujian manusia itu hanya bersifat sementara. Tetapi pujian dari Tuhan itu bersifat kekal. Dia melihat ketulusan hati orang. Saya sudah kenal Perduki Tangerang ini hebat. Orangnya rendah hati semua. Sampai tempatnya Perduki itu pindah berapa kali. Pertama di Lipo yang saya tahu kan, itu yang datang berapa orang aja ya. Ingat ya. Kemudian di situ ke tempat kafe itu saya tahu. Gak tahu lagi buat mana. Sekarang di sini luar biasa. Pokoknya kenapa? Di mana Tuhan cenderung saya mau buat. Luar biasa. Nah. Maka ini Tuhan ajarkan tidak ada tempat bagi kesombongan, tapi Tuhan menghargai kerendahan hati. Dan kadang-kadang Tuhan ajarkan luar biasa. Kesombongan itu saya berapa dan latar-latar mulai habiskan Romo dulu. Itu ada Romo Agung kenal kan, yang pendek itu. Dia kan masih kecil, masih muda, saya tua. Main ke Baduy dalam itu. Dia lari kencang sampai ngejek saya. Babe, saya ada di atas itu. Babe di bawah itu kelihatan kecil sekali loh. Saya jawabannya, loh kamu juga di atas kelihatan kecil. Jadi kesombongan itu seperti kita berdiri di atas gunung dan melihat di bawah itu, latar bawah itu kecil-kecil. Tapi dia lupa bahwa kita juga melihat yang di atas juga kecil. Nah, maka dikatakan orang sombong itu pasti akan menuju kehancuran karena nggak tahu jalan kebenaran, nggak tahu siapa dirinya, dan nggak tahu mengucap syukur. Saya kemarin dilatih untuk menjadi rendah hati. Tanggal 3 saya ke Bandung, bawa teman 1, perempuan 2. Kalau perempuan itu enak banget kita pakai handset atau earphone dan tidur. Kenapa? Dia bisa ngomong sendiri dari kamar ke Bandung tanpa henti. Maka saya bilang tip-tip semua ditinggi, langsung handset tidur. Tapi hebatnya ya dia ngomong sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Pulang juga demikian. Nah, selesailah saya diajak makan. Saya kan nggak tahu jajan itu, nggak tahu saya makan dulu nggak tahu. Pokoknya tahunya itu ya ikut-ikut aja. Saya jarang sekali tahu makan di luar itu, nggak tahu. Nah, kemudian Romo
warna putih, terus jalan itu warnanya merah. Merah, putih, merah, bener merah. Maka saya nggak bisa, kayak ada darahnya itu. Jangan-jangan saya disantet lagi saya bilang itu. Kemudian selesai, lewatlah jalan di MZ itu. Saya tidur sebentar karena mata saya sakit. Kemudian saya tanya, Bapak, Ibu, ini kok gelap ya? Jawabannya apa? Embun Romo, hujan Romo, ini ada lumut itu. Saya jalan udah bingung nih. Kemudian besoknya dari tanggal 4 kan, saya memberkati pabrik sederhana di Cisoka, kira-kira 25 km. Ya kan kadang-kadang umat itu kan pokoknya nggak mau rugi kan. Romo berkati, saya pikir itu 1 pabrik, ternyata 7 pabrik. Naik ke atas itu umat susah-susah. Sorenya kan itu sudah tanggal 4 itu saya pulang ya berkati itu dulu. Kemudian tanggal 5 itu tanggal 4 ya, tanggal 4 benar, kalau nggak salah tanggal 4. Kemudian mau ke ini juga 4 benar. Kemudian pas waktu itu saya mau ke tempatnya Camat Panongan untuk mempersiapkan upacara pembukaan Idul Adha. Tapi di jalan itu saya nabrak trotoar, nabrak apa, saya bingung ini kok gelap semuanya. Sejak saat itu saya sadar bahwa saya nggak bisa melihat. Saya berusaha untuk telepon, nggak bisa lihat. Tapi saya masih ingat di samping itu saya ingat ada yang sudah saya telepon, tolong saya juga bisa lihat itu. Mulai menabrak putar gitu nggak bisa lagi itu, karena banyak kendaraan. Akhirnya saya pinggirkan dan nggak ada yang jawab sama sekali. Ada yang tahu jawabnya gimana nggak jelas itu. Dan sahabat itu mengatakan, Tuhan, saya itu banyak nolong orang. Ketika saya minta tolong nggak ada yang nolong, benar. Nah, tapi puji Tuhan setelah 1 jam lebih ada yang bawa saya ke rumah sakit. Tapi saat itu saya tahu juga kemana dokter udah nggak ada lagi, dokter mata nggak ada. Emang diperiksa itu semuanya otak saya, CT scan, dan saya baru tahu benar bahwa ternyata otak saya itu masih ada infak atau cacat akibat koma dulu. Leni tahu kan, Leni itu nunggu saya itu. Nah Leni itu nunggu saya pada waktu koma, jadi saya nggak tahu. Nah Leni tahu. Kalau tahu rahasia saya itu dia. Dia di mana-mana Leni tahu. Dan saat itu karena di Cios itu mungkin terlambat, mungkin kemudian dari tangani kekurangan oksigen. Nah besoknya tanggal 5 ngantar kambing dulu. Nah kambing setelah itu bawa ke CIC itu Jakarta Eye Center. Di situ diperiksa, saya kaget, tapi ternyata ada pendarahan di mata saya. Waduh, saya mau operasi lebih cepat gitu, gak maksud saya. Enggak Romo, kalau Romo operasi berarti 85% buta. Saya juga bersyukur saat itu. Kalau gitu saya malah rendah hati, Tuhan terima kasih juga. Kenapa? Gak bisa jadi Romo sebelum itu, kan gak saya orang cantik lagi saya. Dan itu akhirnya yang terjadi apa? Saya betul-betul mulai tidur apa sendiri kan, mulai saya bergantung sama orang. Ada yang nemani dan sebagainya. Dan puji Tuhan loh, sampai sekarang saya masih bisa lihat. Dan kalian tuh orang-orang perdugi Tangerang itu senyumnya menawan, yang tua kelihatan muda, yang muda kelihatan tua. Dan sampai sekarang puji Tuhan belum ada masalah, karena ternyata kuncinya mungkin gula. Nah, mata saya berdarah dua-duanya, tapi sampai sekarang malah saya lihat terang sekali gitu. Ya, tapi tetap hati-hati. Tapi saya mulai mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan luar biasa. Saya masih bisa kemana-mana, nggak terganggu. Dan mengandalkan orang, tolong bantu saya, tolong awasin saya. Karena apa? Saya bisa saja katanya nggak bisa gelap. Dan Tuhan ajarkan satu, barang siapa mengandalkan Tuhan, rendah hati, akan mendapatkan kehormatan. Orang sombong itu banyak musuhnya.
ya, pasti dia akan mengalami kehancuran. Maka hari ini Anda dan saya diajak rendah hati, memegang kerendahan hati supaya mendapatkan kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Tahu? Semua mandang saya berarti nggak tahu. Bagus kan mengatakan kesombongan mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Maka orang rendah hati itu pasti damai. Tapi kalau orang sombong itu justru sedikit rasanya direndahkan. Itu suruh tugas ya. Coba di komunitas Katolik itu ada jenis-jenis orang. Yang pertama, entah Katolik, entah gereja, entah di Perduki, macam-macam sama lah. Satu, ada orang yang diam, kerjanya, pelayanannya hebat, benar nggak? Itu nggak dinilai orang itu, benar nggak? Pokoknya selesai. Ada dua yang kerjanya itu kritik itu. Di sini Tangerang nggak ada. Ya, nggak ada yang ketahuan lah gitu kan. Dan yang ketiga itu nggak pernah datang, tapi tukang protes. Nah ini jadi. Tapi kalau Tuhan ajarkan rendah hati, akan bersuka cita dan penuh dengan kedamaian. Katakan tadi Amsal 18:12, kesombongan mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Coba bayangkan ibu-ibu itu kalau nggak rendah hati, ngapain lu anak orang gua masakin, bener nggak? Suami kalau dimasakin bilangnya masakan mami gue lebih enak lagi, bener? Ngapain itu beresin semuanya? Itu anak orang kan. Tapi karena kerendahan hati membawa kehormatan, melayani dengan sukacita. Maka sudah saya katakan di luar tempat, masak bukan tugas istri, benar? Tujuh nggak? Bukan babu, bukan pembantu, nggak dibayar lagi, benar nggak? Tombol lagi, tombol nggak? Tombol kan dikasih uang segitu, dikira cukup lagi, tombol lagi. Nyuci piring bukan tugas istri. Tujuh nggak bu? Nyuci baju bukan tugas istri. Ngepel bukan tugas istri. Pembantu jadi bayar kan? Ini nombok lagi. Terima kasih juga enggak kan? Tugas istri hanya dua. Apa? Taat pada Tuhan dan tunduk pada suami. Kalau suami nyuruh nyuci ya, kalau suruh ngepel ya, suruh nyetrika ya, suruh masak ya, itulah kerendahan hati, mengabdi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua.